Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa dia? Lagi? Bagian lainnya? Tidak ada. Tidak ada yang gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Anak-anak, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan selain intrakurikuler yaitu tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan ya mobil pelajar Pancasila. Nah, kita melaksanakan yang namanya membuat usaha yaitu batik juta atau tai. Jadi targetnya setiap dari kalian per individu membuat batik. Bagaimana caranya? Sebelum kita ke cara pembuatannya, kita simak dulu video dari apa yang akan kita Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita membuat batik tunjukkan dengan teknik isian dan rangka isian, kemudian teknik figuri, pola segitiga, segi empat, dan kuku. Kali ini kita akan membuat bentuk motif juga. Bentuknya juga ada, kami coba kalian pakai. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Antara lain adalah warna kecil, sarung tangan plastik, karet gelang, wadah plastik beserta sendok, kain kertas atau hangat, dan yang terakhir kain prima. Proses pembuatannya kita awali dengan melipat kain menjadi dua bagian sama besar. Sebenarnya ini bisa langsung dilipat bolak-balik ya, tanpa dilipat menjadi dua bagian terlebih dahulu. Namun untuk memudahkan kalian melipat-lipat kainnya dan mendapatkan hasil lipatan yang pas tanpa memisahkan kain, jadi aku menggunakan cara ini teman-teman. Kalian bisa mengikuti cara yang aku lakukan juga. Simak videonya baik-baik agar kalian paham bagaimana cara melipat-lipatnya ya. Oh iya, video sebelumnya ada yang komentar menanyakan kak pakai kain wali bisa nggak kak? Jawabannya ya bisa. Jadi bahan utama dalam pembuatan batik itu memang kain wali ya teman-teman. Kain wali merupakan jenis kain kafur. Hanya saja jenisnya bermacam-macam. Ada kain wali Venesia dan juga kain wali Jepang. Nah, yang aku gunakan sekarang ini adalah jenis kain wali seperti itu ya. Sekalian aku ingetin nih, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk sudah subscribe, aktifkan juga loncengnya dan kalian dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru. Jangan lupa juga like, comment, dan share ya. Oke, ini kalau sudah jadi, lipatnya seperti kipas ya teman-teman. Setelah itu kita lipat menggunakan bentuk segitiga sehingga hasilnya akan membentuk segi empat. Lakukan sampai kain habis dan tidak bisa dilipat lagi. Untuk lebih jelasnya simak video yang lain-lain.
saat pelipatan kain, usahakan rapi dan sambil benar-benar ya, agar dari pewarnaannya nanti bagus semua. Dan untuk lipatan yang terakhir, kalian lipat kainnya ke dalam. Selanjutnya, kain kita ikat dengan karet gelang agar tidak terurai. Kita lanjut ke proses pewarnaan. Di sini aku menggunakan pewarna merek kaldu ya teman-teman, yang di dalamnya sudah satu paket, ada bubuk warnanya dan bubuk putihnya itu sebagai penguat warna. Setelah bubuk warna dan bubuk putih kita masukkan, kita tambahkan air panas atau hangat secukupnya saja. Kemudian aduk sampai pewarna larut dan merata. Dua macam pewarna sudah siap. Kita warnai sisi kain yang satu dengan warna merah muda dan sisi kain satunya lagi dengan warna hijau. Hati-hati ya mencelupkannya agar tidak mengenai sisi kain yang akan kita beri warna berbeda. Sisakan juga sedikit warna putih di bagian tengah ya teman-teman. Setelah pewarnaan selesai, diamkan kurang lebih 15 menit agar warna meresap. Sekarang saatnya kita buka. Sambil menjawab pertanyaan dari komentar bersama yang bertanya kalau sudah diwarna apa boleh kalau dari bilas dengan air dingin. Kalau itu dijadikan pakaian misalnya ya, alangkah baiknya setelah dijemur kering, kain dibilas dengan air dingin sampai bersih agar zat pewarna yang tersisa hilang. Untuk yang menanyakan pewarna merek apa dan untuk tidak, aku pakai pewarna merek kaldu ini. Asalkan dicucinya setelah kering, tidak berikut ya teman-teman. Terima kasih untuk komentar-komentar yang masuk dan semoga menjawabkan. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Ya, anak-anak dari video tadi kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Membuat hati TIP. Oke, membuat hati TIP. Dan apa lagi yang ada di dalamnya? Apa? Alat dan bahan cara lain. Nah, sebelum itu anak-anak, Devi akan memberikan materi tentang TIP. Bermula dari pengertiannya tersebut, harapannya supaya kalian nanti ketika sudah ada gambaran mau membuat apa. Karena kita ketika berwirausaha, selain ada modal, kita juga harus punya yang namanya produknya. Produknya mau bikin apa? Nah, dari sekolah kita mengenal tentang batik untuk kain. Ini berasal dari dua kata, yaitu kata kain dan kain itu artinya apa? Setelah itu adalah
Berarti kain itu diikat dan diberikan warna sehingga membentuk motif yang kita inginkan. Oke, lanjut. Setelah itu ya, ternyata kain Dewi di Indonesia sangat umum sekali. Itu pada tahun 2020 tahun 2020 itu berarti masa apa namanya? Yang namanya pandemi pada saat itu kita ada yang namanya virus COVID-19. Jadi orang-orang yang berbondong-bondong untuk membuat aktivitas sehari-hari itu apa supaya tidak merasa bosan. Jadi salah satunya ini adalah buat tentang kain gitu. Oke. Ada beberapa motif yang bisa kalian gunakan nanti ketika membuat kain. Jadi yang pertama ada motif garis. Jadi kalian nanti bisa memilih membuat kain seperti ini. Lanjut berikutnya yang kedua ada motif polkadot. Jadi untuk membuat lingkaran kita bisa menggunakan alat yang namanya ya, betul sekali. Lanjut berikutnya. Yang ketiga ada motif kotak-kotak. Jadi untuk seperti ini kain bisa dilipat kotak-kotak mulai dari ukuran kotak besar bisa sampai ukuran kotak kecil. Oke. Lanjut berikutnya motif spiral. Jadi bagaimana kain cara membuatnya? Oke, kainnya diputar supaya bentuk lingkaran. Lanjut ada yang namanya motif crunch. Berarti motif abstrak. Nah, yang namanya abstrak itu berarti warnanya juga random ya. Kemudian yang keenam ada motif. Batu cek kaosnya yang sebelah kiri itu ada warna apa? Ada warna biru, ada warna putih. Untuk membentuk bagian seperti itu, maka bisa kalian lipat menjadi berapa bagian? Kemudian untuk membuat batik jemputan tempe ini, kalian bisa menyiapkan beberapa alat dan bahan. Apa saja? Yang pertama ada kain polos, kemudian warna tekstil yang namanya buat motif spiral. Berarti baskom itu ditaruh di bagian bawah, kemudian kain putihnya ditaruh di atasnya, dan menggunakan teknik putar-putar sampai membentuk lingkaran kain. Setelah membentuk lingkaran kain ini, maka kalian itu memberikan batasan warnanya. Itu ya. Kira-kira apakah kalian sudah punya gambaran? Dari sini yang
Sekian dari Bu Yevi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.